Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala. Kita pada pertemuan yang ke-40, yang dalam pertemuan ini kita masih membaca keterangan dari penulis tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, khususnya adalah sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah diterangkan oleh penulis tentang makna ketinggian Allah Ta'ala, yaitu adalah mencakup 3 makna. Ketinggian zatnya Allah Ta'ala, bahwasanya zatnya Allah Ta'ala bahwasanya zatnya Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya, ya. Dan yang kedua adalah ketinggian kekuasaannya Allah Ta'ala, atau disebut dengan uluwul qahar, bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang menundukkan seluruh makhluknya, menguasai seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan yang kali ini kita akan membaca penjelasan penulis tentang makna ketinggian yang ketiga, yaitu uluwus sya'n. Beliau mengatakan, ma dalilu uluwus sya'ni wa ma alladhi yajibu nafyuhu 'anillahi azza wa jalla. Apa dalil tentang uluwus sya'n, yaitu ketinggian sifatnya Allah Ta'ala? Bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang maha agung, ya, sifat-sifat yang maha sempurna, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh makhluk seluruhnya tidak ada yang bisa untuk meliputi satupun dari sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Wa ma alladhi yajibu nafyuhu 'anillahi 'azza wa jalla. Dan apa yang wajib untuk dinafikan, yaitu ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, tatkala sifat-sifat Allah Ta'ala adalah sifat-sifat yang maha sempurna, maka di sana ada hal-hal yang harus kita nafikan yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat-sifat yang menunjukkan akan kekurangan, sifat-sifat yang menunjukkan akan ketidaksempurnaan, itulah yang kita nafikan dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sifat Allah Ta'ala seluruhnya adalah sifat yang maha tinggi, maha sempurna. Beliau mengatakan, i'lam anna 'uluwa sya'ni huwa ma tadammanahu ismuhul quddusus salamu al-kabirul muta'ali wa ma fi ma'naha. Ketahuilah bahwasanya ketinggian sya'an, ketinggian sifat Allah Ta'ala, ketinggian kedudukan Allah Ta'ala, dia adalah apa yang terkandung di dalam nama Allah Ta'ala, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salamu, yang maha selamat dari berbagai macam kekurangan, Al-Kabiru, yang maha besar, Al-Muta'ali, yang maha tinggi, wa ma fi ma'naha, dan nama-nama yang memiliki makna semisal dengan itu. Ini maksudnya adalah memiliki makna yang menunjukkan kepada ketinggian sifat Allah Ta'ala dan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki satupun kekurangan, tidak memiliki satupun celah. Bahkan seluruh sifat Allah Ta'ala adalah sifat-sifat yang maha tinggi, maha agung, maha besar, dan maha sempurna. Wastalzamathu jami'u sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Dan ulu sya'an ini adalah apa yang menjadi konsekuensi ataupun kelaziman dari seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah dan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bahwasanya semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menunjukkan ataupun berkonsekuensi menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Maka beliau mencontohkan beberapa sifat yang disebutkan di sini yang menunjukkan akan ketinggian Allah Ta'ala dalam hal ini. Maka beliau mengatakan, fata'ala fi ahadiyatihi ayakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu aw yakuna aunan lahu aw zahiran aw syafi'an indahu biduni idnihi aw alaihi yujiru. Maka
Allah Ta'ala fi ahadiyatihi, dalam keesaannya. Ini belum mencontohkan di sini. Yang pertama adalah tentang keesaan Allah Ta'ala. Dalam keesaannya Ta'ala, Allah Ta'ala itu maha tinggi dan maha suci, ayyakuna li ghairihi mulkun, ya, dari adanya selain Allah Ta'ala yang memiliki kekuasaan, ya. Yani Allah Ta'ala adalah zat yang maha esa, maha tunggal di dalam menguasai seluruh alam semesta. Maka tidak ada satupun selain Allah Ta'ala yang memiliki kekuasaan, yani di alam semesta ini, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebagian dari alam semesta ini, maka seluruhnya adalah kekuasaannya Allah Ta'ala. Ini menunjukkan akan ketinggian dan kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au qistun minhu, atau bagian dari kekuasaan Allah Ta'ala. Maksudnya bahwasanya dalam menguasai ini, dalam menguasai alam semesta ini, Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak memiliki syarik. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki saham dalam kekuasaannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya mutlak dikuasai oleh Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan akan ketinggian kekuasaan Allah Ta'ala, juga keesaannya Allah Ta'ala dalam menguasai alam semesta. Au yakuna aunan lahu au zahiran, atau adanya makhluk yang menjadi penolong dan pembantu bagi Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala maha suci dari adanya pembantu dan penolong dalam menguasai alam semesta ini. Ini juga menunjukkan akan kesempurnaan keesaannya Allah Ta'ala, tidak membutuhkan seorang pun pembantu. Demikian pula au syafi'an indahu biduni idnihi au alaihi yujiru, ya. Dan juga Allah Ta'ala tidak membutuhkan adanya syafi'an, seorang pemberi syafaat di sisi Allah Ta'ala, ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au alaihi yujiru, atau Allah juga tidak membutuhkan adanya seseorang yang bisa menyelamatkan orang lain dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah Ta'ala menghendaki memberikan siksa kepada orang tersebut. Nah, ini semua menunjukkan akan bahwasanya keesaan Allah kekuasaan Allah Ta'ala adalah tunggal dimiliki oleh Allah Ta'ala saja. Ini menunjukkan akan kesempurnaan keesaannya Allah Ta'ala. Nah, kemudian beliau mencontohkan dalam hal yang lain dengan mengatakan wa ta'ala fi 'azamatihi wa kibriyaihi wa malakutihi wa jabarutihi an ay yakuna lahu munazi'un aw mughalibun aw waliyun min adh-dhulli aw nasirun, ya. Dalam hal keagungan Allah Ta'ala, dalam hal kebesaran, dalam hal kekuasaan, ya, dalam hal kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga Ta'ala, maha tinggi dan maha suci, yakni dari adanya seorang pun makhluk yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, au mughalibun, atau yang mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena kesempurnaan keagungannya Allah Ta'ala, kesempurnaan kebesarannya Allah Ta'ala, kesempurnaan kekuasaan dan powernya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa untuk menentang kepada Allah Ta'ala, apalagi untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw waliyun minadz-dzulli aw nasirun, dan juga karena kesempurnaan keagungan dan kebesaran serta kekuasaannya Allah Ta'ala, Allah tidak membutuhkan yakni adanya wali, ya, disebabkan karena kerendahan. Juga Allah tidak membutuhkan seorang pun penolong di dalam mengurusi kerajaannya ini. Nah, kemudian dalam hal yang lain penulis mengatakan wa ta'ala fi samadiyatihi 'anis sahibati wal waladi wal walidi wal kuf'i wan nadhiri, dalam hal sifat samadiyahnya. Sifat samadiyah adalah sifat yang diambil dari nama Allah Ta'ala As-Samad dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad, di mana As-Samadiyah sifat yang menunjukkan akan keesaannya Allah Ta'ala, tunggalnya Allah Ta'ala yang tidak membutuhkan segala sesuatu, bahkan yang lain itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam samadiyahnya ini Allah Ta'ala itu maha suci, maha tinggi dari memiliki sahibah, yaitu istri. Allah tidak membutuhkan istri. Wal waladi, tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan orang tua. Tidak ada yang semisal dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini semua diambil dari surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian
beliau melanjutkan, wa ta'ala fi kamali hayatihi wa qayyumiyatihi wa qudratihi 'anil mauti was-sinati wan-naumi wat-ta'abi wal-i'ya'i. Dalam hal kesempurnaan hidupnya Allah Ta'ala, kesempurnaan qayyumiyahnya Allah Ta'ala. Qayyumiyah adalah sifat Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya dan Allah Ta'ala menegakkan makhluknya, mengurusi seluruh makhluknya. Ini yang dimaksud dengan sifat qayyumiyah, ya. Wa qudratihi, dan dalam hal qudrahnya, dalam kesempurnaan sifat-sifat ini, ya, Allah Ta'ala maha tinggi, maha suci, sehingga Allah Ta'ala tidak akan dikenai al-maut, yaitu kematian, karena adanya kematian itu sangat bertentangan dengan kesempurnaan hidup. Nah, dan juga Allah Ta'ala tidak terkenai rasa kantuk dan rasa tidur, rasa kantuk dan tidur. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Yang ini tentu saja bertentangan, selain dengan hayahnya Allah Ta'ala, kehidupan yang sempurna milik Allah Ta'ala, juga bertentangan dengan qayyumiyahnya Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mengurusi segala sesuatu. Maka ini mengharuskan Allah Ta'ala senantiasa terjaga, ya, senantiasa tidak tidur, ya kan, untuk mengurusi segala sesuatu. Demikian pula at-ta'ab wal-i'ya, rasa capek dan rasa letih. Maka hal ini harus kita tiadakan dari diri Allah Ta'ala untuk menunjukkan akan kesempurnaan kudrah, kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa ta'ala fi kamali ilmihi 'anil ghaflati wan nisyani wa 'an 'uzubi mithqali dzarratin 'an ilmihi fil ardi aw fis sama'i. Dan dalam hal kesempurnaan ilmunya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu maha suci, maha tinggi dari kelalaian, dari sifat lupa, dan juga dari luputnya sesuatu pun, meskipun hanya perkara yang kecil, yang sangat kecil, dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada satupun di bumi ini ataupun di langit yang bisa luput dari pengetahuan Allah Ta'ala. Meskipun itu adalah perkara yang sangat kecil, maka Allah Ta'ala pasti mengetahuinya. Maka ini menunjukkan akan kesempurnaan ilmunya Allah Ta'ala dan maha tingginya Allah Ta'ala dalam sifat ilmu tersebut. Nah, wa ta'ala fi kamali hikmatihi wa hamdihi an khalqi syai'in abathan wa an tarkil khalqi sudan bila amrin wala nahyin wala ba'thin wala jazain. Dan dalam kesempurnaan hikmahnya Allah Ta'ala, kebijaksanaannya Allah Ta'ala, dan juga dalam kesempurnaannya sifat terpujinya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu maha tinggi, maha suci dari menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ketika Allah Ta'ala melakukan suatu perbuatan pasti dengan hikmah, dengan tujuan. Demikian pula ketika Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, bukanlah suatu hal yang sia-sia, pasti ada tujuannya. Nah, pasti ada maksudnya. Nah, demikian pula Allah Ta'ala ketika telah menciptakan manusia yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah tidak meninggalkan manusia sudan begitu saja, ditinggalkan tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa dibangkitkan setelah kematian, dan tanpa adanya jaza, diberikannya balasan. Tidak mungkin yang seperti itu, karena Allah Ta'ala pasti memiliki hikmah. Allah menciptakan manusia dengan sebuah tujuan, agar manusia itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Manusia memiliki perbuatan yang baik dan yang buruk, ya kan? Yang semuanya itu pasti mengharuskan agar perbuatan tersebut dibalas, diberi balasan. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala tidak memberikan perintah, tidak mungkin memberikan larangan, tidak mungkin tidak memberikan larangan, ya kan? Allah pasti memberikan perintah dan larangannya, dan Allah pasti akan memberikan balasan atas perbuatan-perbuatan makhluknya. Wa ta'ala fi kamali adlihi an ayyadhlima ahadan mithqala dzarrah aw ayyahdimahu syai'an min hasanatihi. Dan Allah Ta'ala itu dalam kesempurnaan keadilannya, Allah Ta'ala maha suci, maha tinggi, ya, dari berbuat zalim kepada seorang pun, walaupun hanya suatu perkara yang sangat kecil, seberat dzarrah, tidak akan Allah Ta'ala berbuat zalim kepadanya. Nah, au ayyahdimahu syai'an min hasanatihi. Demikian pula Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan atau menghancurkan sesuatu pun dari kebaikan yang telah dilakukan oleh hambanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan walaupun hanya sedikit. Yang ini semua menunjukkan akan kesempurnaan keadilannya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menzalimi seorang pun dari makhluknya.
Bahkan terhadap kebaikan-kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang berlipat-lipat, tidak hanya satu kebaikan dibalas satu balasan, tetapi Allah taala minimalnya membalas satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Yang menunjukkan akan ini kelebihan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan balasan kepada kebaikan hambanya. Kemudian wa ta'ala fi kamali ghinahu an ayyut'ama aw yurzaqa aw yaftaqira ila ghairihi fi syai'in. Allah taala dalam kesempurnaan kecukupannya, di mana Allah taala Maha cukup, Maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Maka Allah taala Maha tinggi, Maha suci dari diberikannya makanan kepadanya. Yani Allah taala tidak membutuhkan makanan. Au yurzaqa, atau diberikannya rezeki kepada Allah. Yani Allah taala tidak membutuhkan rezeki. Bahkan Allah lah yang memberikan makan kepada seluruh makhluknya. Allah lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Au yaftaqira ila ghairihi, dan Allah taala juga Maha suci, ya, Maha tinggi dari membutuhkan selain Allah taala fi syai'in, dalam satu pun ini perkara apapun, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ta'ala fi jami'i ma wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anit ta'tili wat tamtsili, dan dalam semua sifat yang Allah berikan untuk dirinya dan sifat yang Rasulullah SAW berikan untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala Maha tinggi dan Maha suci dari ta'til dan tamtsil. Dari ta'til yaitu ketiadaan sifat-sifat yang sempurna, ya. Maka Allah Ta'ala disucikan dari ketiadaan sifat-sifat yang sempurna. Kita harus menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menetapkannya. Dan Allah Ta'ala juga dalam sifatnya tersebut ini Maha tinggi dan Maha suci dari tamtsil, penyerupaan dengan sifat makhluk. Karena ketika sifat Allah Ta'ala diserupakan dengan sifat makhluk, maka itu menyematkan atau memberikan nilai kekurangan, celah kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa subhanahu wa bihamdihi, Maha suci Allah Ta'ala dan Maha terpuji Allah Ta'ala. Wa azza wa jalla, Maha mulia dan Maha agung. Wa tabaraka wa ta'ala wa tanazzaha wa taqaddasa, Maha agung Allah Ta'ala, Maha penuh dengan kebaikan, ya, Maha baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ala, dan Maha tinggi, Maha suci Allah Ta'ala. Wa tanazzaha wa taqaddasa, Maha suci Allah Ta'ala dari berbagai macam kekurangan, ya, dan celah. An kulli ma yunafi ilahiyatahu wa rububiyyatahu wa asma'ahu al-husna wa sifatihil ula, Maha suci Allah Ta'ala dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ilahiyahnya Allah Ta'ala dan rububiyahnya Allah Ta'ala, dan juga nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nah, kemudian di sini beliau menyampaikan sebuah ayat yang menjadi dalil akan ketinggian sifat Allah Ta'ala tersebut, menjadi dalil akan uluwus sya'n. Maka beliau menyebutkan ayat yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-27, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, dan hanya milik Allah Ta'ala al-mathalul a'la. Al-mathalul a'la yang dimaksud adalah sifat-sifat yang maha tinggi, ya. Allah Ta'ala, hanya milik Allah Ta'ala sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, ya, fis samawati wal ardi, di langit-langit ataupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Inilah ayat yang menjadi dalil akan ketinggian sifatnya Allah Ta'ala, di mana hanya Allah Ta'ala yang memiliki ketinggian sifat tersebut, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nususul wahyi minal kitabi was sunnati fi hadzal babi ma'lumatun mafhumatun ma'a kathratiha wa syuhratiha, dan nas-nas wahyu dari Alkitab dan As-Sunnah tentang bab ini, yaitu tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala dan ketinggian sifat-sifat Allah Ta'ala, adalah nas-nas yang maklumah, yang telah diketahui, telah difahami, dan di samping nas-nas tersebut adalah nas-nas yang sangat banyak dan telah cukup terkenal di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini makna ketinggian Allah Ta'ala yang ketiga, yaitu uluwus sya'n, bahwasanya sifat Allah Ta'ala adalah sifat-sifat yang maha tinggi dan maha sempurna. Tidak ada satupun sifat Allah Ta'ala yang mengandung kekurangan ataupun celaan.
Nah, kita cukupkan pembacaan kita kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.